Dalam upaya memerangi korupsi yang merugikan negara hingga miliaran dolar, Indonesia dan Singapura menunjukkan kekuatan kerjasama hukum internasional. Bagaimana seorang pengusaha tersangka korupsi menjadi pusat perhatian dalam permintaan ekstradisi pertama antara kedua negara? Simak kisah lengkapnya di bawah ini. Pemerintah Singapura berkomitmen penuh untuk memfasilitasi permintaan ekstradisi pertama Indonesia terhadap seorang pengusaha, Paulus Thanos, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi senilai jutaan dolar. Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, menegaskan bahwa Singapura akan mempercepat proses ini sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang ditandatangani antara kedua negara pada tahun 2022 dan mulai berlaku pada Maret tahun lalu. Pengusaha tersebut, yang juga diduga terlibat dalam skandal korupsi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 140 juta dolar Amerika Serikat, adalah bagian dari proyek EKTP Indonesia lebih dari 1 dekade lalu. Proyek ini telah dicemari oleh berbagai tuduhan korupsi. Pada akhir tahun lalu, Singapura menerima permintaan dari Indonesia untuk menangkap tersangka melalui Biro Investigasi Praktik Korupsi, CPIB. Tersangka telah berada dalam tahanan polisi sejak 17 Januari setelah ditahan tanpa jaminan. 2 minggu yang lalu, Indonesia mengajukan permintaan resmi untuk mengekstradisi pria tersebut yang telah beberapa kali mencoba mencabut kewarganegaraan Indonesianya. Saat ini, tersangka berada di Singapura dengan paspor yang masih berlaku dan akan menentang ekstradisi melalui proses pengadilan. Semuanya tergantung pada dokumen yang kami terima dari Indonesia dan bagaimana pengadilan menanganinya. Namun, dari perspektif pemerintah Singapura, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mempercepat proses di pengadilan, kata Menteri Shanmugam. Dia menekankan bahwa proses ini tidak bisa disederhanakan dengan hanya menaikkan tersangka ke pesawat dan mengirimnya kembali, melainkan harus melalui proses formal. Menteri Shanmugam juga menyatakan bahwa Singapura sangat serius dalam menjalankan perjanjian dengan Indonesia dan koordinasi dengan otoritas Indonesia telah berjalan lancar. Oleh otoritas Singapura 2 hari yang lalu, dan sekarang pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia. Seperti kita ketahui, kerjasama ini tidak hanya dalam konteks kasus ekstradisi ini, tetapi juga dalam hal bantuan hukum timbal balik. Dalam banyak kasus sebenarnya kedua pemerintah cukup kooperatif, dan bahkan ada beberapa kasus yang malah tidak melalui proses ekstradisi, tapi melalui polis to polis, ya, melalui mutual legal assistance antara Indonesia dengan Singapura. Tapi sekali ini memang pemerintah mencoba untuk melakukan upaya untuk meminta ekstradisi kepada pemerintah Singapura. Otoritas Indonesia bersikeras bahwa tersangka adalah warga negara Indonesia dan merupakan tersangka utama dalam kasus korupsi besar yang melibatkan skandal EKTP. Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Ya. Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga. Karena proses untuk pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia. Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan ketika kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan negara yang bersangkutan. Kasus ini menandai momen penting dalam upaya Indonesia memerangi korupsi. Dengan kerjasama hukum antara Singapura dan Indonesia menjadi preseden penting. Tersangka, yang merupakan presiden dan direktur perusahaan teknologi yang terlibat dalam proyek EKTP pemerintah Indonesia, dituduh terlibat dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 140 juta dolar AAH. Menurut media Indonesia, dia telah masuk dalam daftar buronan sejak Oktober 2021. CPIB Singapura menangkapnya pada 17 Januari tahun ini setelah menerima permintaan penangkapan sementara dari pemerintah Indonesia. Paulus Thanos adalah Direktur Utama PT Sandipala Artaptura. Pria kelahiran Jakarta 8 Juli 1954 ini ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 hingga 2013 pada Kemendagri.
Perusahaan milik Paulus Thanos yaitu PT Sandipala Arta Putra terbukti mendapatkan keuntungan fantastis yakni rupiah 140 miliar dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011 sampai 2013. 2012 dalam skandal korupsi EKTP PT Sandipala Arta Putra yang tergabung dalam konsorsium. Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI bertugas mencetak 51 juta belangko EKTP. Menurut mantan asisten manajer keuangan PT Sandipala Fajri Agus Setiawan saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada 15 Mei 2017 silam sempat mengatakan perusahaan Paulus Thanos menggelembungkan biaya produksi EKTP. Fajri mengungkap harga produksi satu keping EKTP adalah Rp7.500, namun dari konsorsium harga yang ditetapkan mencapai Rp14.000 lebih per keping. KPK mengungkapkan kendala memulangkan dan memproses hukum Paulus Thanos, padahal tim KPK sudah menemukan keberadaan Direktur PT Sandipala Arta Putra itu. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut tim KPK sempat menemukan Paulus di negara Thailand. Namun saat hendak memulangkan KPK, mendapatkan kendala lantaran Paulus sudah mengubah identitasnya. Bahkan dalam proses pelariannya, Paulus sempat berupaya mencabut kewarganegaraan Indonesia. Tersangka muncul di Pengadilan Negara Singapura pada 23 Januari. Pengacaranya mengklaim bahwa dia memegang paspor diplomatik dari Guinea-Bissau, tetapi Dewan Negara berargumen bahwa hal itu tidak memberinya kekebalan karena dia tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura. Ketika ditanya tentang penyerahan diri, tersangka menyatakan bahwa dia bersedia kembali ke Guinea-Bissau tetapi tidak ke Indonesia. Pada 24 Februari, Singapura menerima permintaan ekstradisi resmi dari Indonesia. Jika semua persyaratan hukum terpenuhi, kasus ini akan masuk ke pengadilan. Jika tersangka tidak menentang, proses ekstradisi dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan, tetapi penundaan mungkin terjadi jika dia mengajukan banding. Singapura menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses ini, menegaskan kembali pentingnya kerjasama hukum internasional dalam memerangi korupsi.